Oke, kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang proyeksi vektor dan saya sudah sediakan 3 buah soal. Kita akan bahas satu persatu ya. Langsung saja biar tidak terlalu lama, saya bahas yang nomor 1. Nah, di sini diketahui segitiga PQR ya dengan koordinat P 5,1,5, Q 1,45 dan koordinat R 3,2,1. Kita akan cari panjang PR, panjang PQ, panjang proyeksi vektor PR pada vektor PQ, dan terakhir proyeksi vektor PR pada vektor PQ. Untuk bagian A, kita akan cari vektor PR terlebih dahulu dong ya. Baru bisa mencari panjang vektor PR. Mencari vektor PR sendiri, ujung kurang pangkal ya. Vektor posisi R dikurangi vektor posisi P. Vektor posisi R adalah vektor 3, 2, 1 dikurangi dengan vektor posisi P adalah vektor 5, 1, 5. Tinggal kalian kurangi, diperoleh hasil apa? 3 kurang 5 negatif 2, 2 kurang 1, 1 ya. 1 kurang 5 negatif 4. Panjang PR baru bisa kita cari sekarang. Panjang vektor PR sama dengan akar dari jumlah kuadrat setiap komponennya. Negatif 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2. Diperoleh hasil akar berapa? 4 ditambah 1 ditambah 16 akar 21 ya. Dengan cara yang sama, kita akan cari panjang vektor PQ dengan mencari vektor PQ-nya terlebih dahulu. Vektor posisi Q kurang vektor posisi P. Ujung kurang pangkal. Vektor posisi Q sendiri adalah 145. Vektor posisi P adalah 515. Tinggal kita kurangi, diperoleh hasil negatif 4, 3, 0 ya. Panjang vektor PQ akar berapa? Negatif 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 ya. Akar 25 ya. Sederhanakan hasilnya adalah 5. Nah, itu lanjut panjang proyeksi vektor PR pada PQ yang C ya. Panjang vektor proyeksi PR pada PQ kita simpulkan dengan panjang vektor P. Berarti rumusnya vektor PR dot product atau vektor PR dot vektor PQ per panjang PQ ya, karena diproyeksikan pada PQ per panjang PQ. Ini kita harga mutlakan karena satuan panjang itu selalu positif ya. Tidak bisa kita cari langsung, kita akan cari terlebih dahulu apa? Dot produknya, di mana vektor PR dot vektor PQ, berarti vektor PR seperti apa yang kita dapatkan di bagian A, negatif 2, 1, negatif 4, di dot produkkan dengan vektor PQ yang kita dapatkan di bagian B, negatif 4, 3, 0. Hasilnya berapa tuh? Kalau dot produknya itu jumlah dari hasil kali komponen yang seletak ya. Negatif 2 dikali negatif 4 berarti 8 ditambah 1 kali 3, 3 ditambah negatif 4 kali 0, 0. Hasilnya 11. Panjang PQ, nah ini sudah tidak perlu kita cari karena di bagian B sudah kita cari sebesar 5.
Berarti panjang vektor P sendiri sekarang sudah kita bisa cari dengan mensubstitusi informasi yang kita peroleh barusan ya. Harga mutlak dari 11/5. Ada nih 11/5 ya. Kita buat seperti itu. Nah, itu panjang proyeksi. Kemudian apa lagi? Yang D kita disuruh mencari apa tadi? Proyeksi vektor ya. PR pada PQ sama ya, PR pada PQ. Tapi yang kita cari adalah vektor proyeksi P-nya. Dengan rumus vektor proyeksi PR dot vektor proyeksi vektor PR dot vektor PQ gitu maksud saya ya. Per panjang vektor PQ kuadrat dikalikan dengan vektor PQ. Nah, dot produknya tadi sudah kita cari, hasilnya 11. Ini nggak perlu kita cari lagi ya, karena sudah kita cari di sebelumnya. Panjang PQ sendiri berapa? Panjang PQ 5. 5 kuadrat dikalikan dengan vektor PQ. Vektor PQ di bagian B tadi ya. Negatif 430 ya. Diperolehlah hasil 11/25 kali negatif 430. Kalau kita kalikan boleh negatif berapa? 44 ya per 25. Di 11/25 itu kita kalikan ke setiap komponen. Komponen kedua menjadi 33/25. Yang terakhir kalikan 0 ke 0 ya. Nah, inilah vektor proyeksi PR pada PQ. Selesai. Jadi nomor 1 selesai. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Vektor A, vektor B, vektor C diketahui, tinggal mencari panjang proyeksi vektor A ditambah B pada vektor C. Jadi kita harus cari ini dulu nih. Vektor A ditambah B. Oke, jadi soal yang kedua ini kita cari terlebih dahulu vektor A ditambah vektor B-nya. Vektor A sendiri kita buatkan dalam vektor kolom ya, biar mudah melihatnya. 3, negatif 4, negatif 4 kan begitu ya. Terjemahan dari vektor basis 3i min 4j min 4k adalah vektor yang komponennya 3, negatif 4, negatif 4. Ditambahkan dengan cara yang sama, vektor B diperoleh vektor 2, negatif 1, 3. Kalau dijumlahkan hasilnya vektor 5, negatif 4 tambah negatif 1, negatif 5, negatif 4 tambah 3, negatif 1. Angka kedua apa? Tinggal kita cari panjang proyeksinya nih, rumusnya sendiri. Panjang proyeksi P adalah karena vektor A plus B pada vektor C, maka vektor A tambah B inilah yang kita cari dot produknya dengan vektor C. Kemudian kita bagi dengan apa? Panjang vektor C. Ya, karena diproyeksikan pada vektor C. Ini harga mutlak ya, di harga mutlak. Kembali kita harus cari terlebih dahulu apa? Vektor A ditambah vektor B dot vektor C. Sama dengan berarti vektor 5, negatif 5, negatif 1 tadi kita dot produkkan dengan vektor C yang di soal diketahui 4, negatif 3, 5. Ya, kalau kita cari dot produknya berarti 20 ditambah 15 dikurangi 5 jadinya ya.
sama dengan 30. Panjang apa lagi nih? Panjang vektor C ya. Panjang vektor C juga kita harus cari. Akar dari 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. Sesuai dengan komponen daripada vektor C-nya. Diperoleh hasil akar 16 ditambah 9 ditambah 25. Ini akar 50 ya. Sederhanakan 5 akar 2. Baru kita cari apa? Baru kita cari panjang proyeksinya. Ya. Di mana panjang vektor P akan sama dengan dot produknya tadi 30 ya. Ini harga mutlak dari 30 per berapa? 5 akar 2. 5 akar 2 ya, per 5 akar 2. Ini akan sama dengan sederhanakan menjadi di atas di bawah kita sama-sama bagi 5, 6 per akar 2. Nah, ini penyebut bentuk akar kita harus rasionalkan dengan mengalihkan atas bawah dengan bentuk akarnya ya, akar 2 ya. Sama-sama kali akar 2 berarti 6 akar 2 per 2 atau disederhanakan menjadi 3 akar 2. Selesai. Nah, itu terakhir nomor 3. Ini saya hapus dulu yang nomor 2. Nomor 3 soal terakhir. Oke, yang membedakan soal ini adalah ini panjang proyeksinya yang diketahui 8 ya pada soal. Jadi kita tidak mencari panjang proyeksinya, tapi panjang proyeksinya sendiri sudah diketahui. Ya sudah, kita bergerak dari sana kan begitu ya. Panjang proyeksinya diketahui sama dengan 8. Dan kita tahu bahwa panjang proyeksi di sini di soal nomor 3 itu memproyeksikan vektor A pada vektor B. Sehingga rumusnya sendiri menjadi apa? Vektor A dot vektor B per panjang vektor B sama dengan 8. Ya. Lagi-lagi kita harus cari apa? A dot B-nya terlebih dahulu. Vektor A diketahui negatif 2, 8, 4. Dot vektor B 0, P 4. Kita dot produkkan negatif 2 kali 0, 0. Ditambah 8 kali P, 8P. Ya. Ditambah 4 kali 4, 16. Jadi A dot B-nya diperoleh sebesar 8P plus 16. Nah, didiamkan saja dulu. Apalagi yang kita perlukan? Panjang vektor B ya. Panjang vektor B di sini adalah akar dari siapa? 0 kuadrat ditambah P kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti akar dari P kuadrat plus 6B. Nah, diamkan saja seperti itu. Kita cari langsung atau kita substitusi langsung ke yang tadi ya. A dot B sudah didapatkan sebesar 8P plus 16 per berapa? Per akar P kuadrat plus 16. Ini akan sama dengan 8 ya. Oke. Sama dengan 8. Pembilangnya kita bisa faktorkan ya. Jadi 8 kali 8P plus 16 itu kalau difaktorkan 8 kali apa? P plus 2. P plus 2. Sama dengan 8. Jadi per akar P kuadrat plus 16 itu kita bawa ke ruas kanan jadi kali akar ya. Kali akar P kuadrat plus 16. Ini kita sederhanakan, coret-coret boleh ya. 8 dengan 8-nya sama-sama bagi 8 ya, 1 ya. Sehingga diperoleh apa? Diperoleh tinggal P plus 2 sama dengan akar P kuadrat plus 16. Di sini kita apakan? Kita kuadratkan ya.
kita kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Diperoleh apa? P plus 2 kuadrat itu sama dengan P kuadrat plus 16. Hasilnya berapa? Kita akan hitung P plus 2 kuadrat itu sama dengan P kuadrat plus 4P ya, ditambah 4. Ya. Jadi yang perlu kalian ingat di sini bahwa A plus B dipangkatkan 2 itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Inilah sifat yang kita akan gunakan sehingga kita mendapatkan P kuadrat plus 4P plus 4 untuk P plus 2 kuadrat tadi. Ya. Nah, ini sama dengan berapa? P kuadrat plus 16. Nah, dari sini diperoleh apa? Ini P kuadratnya kita kumpulkan, berarti P kuadrat min P kuadrat dong ya. Ditambah 4P plus 4-nya saya bawa ke ruas kanan, tinggal 16 dikurangi 4, begitu jadinya. Sedangkan P kuadrat min P kuadrat sendiri itu habis, tinggal 4P sama dengan di ruas kanan menjadi 12. Ya. Jadi hasilnya adalah P sama dengan 12/4, 3. Ya, selesai. Itu soal terakhir nomor 3 yang kita bahas, kita peroleh P sama dengan 3. Ya, sekian dulu pembahasan soal tentang proyeksi vektor. Jika ada yang perlu ditanyakan dan ada mau request materi, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga subscribe Bengkel Edukasi untuk tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih.